Hidup bagi kemuliaan Tuhan, itulah nasihat firman Allah di pagi hari ini. Harusnya yang menjadi tujuan utama dan terutama dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, apalagi yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Tujuan utama hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ibarat kita main bola, siapapun kita, apakah kita bek kah, center kah, apakah kita gelandang kah, apakah kita penyerang kah, hanya ada satu tujuan, gawangnya. Tidak boleh lain. Nah, karena itulah kita sebagai umat, sebagai orang percaya, gol kita, gawang kita, semua gerak-gerik kehidupan kita. Kita mau bekerja kah, berusaha kah, berbisnis kah, pegawai negeri sipil kah, pegawai negeri swasta kah, atau kita bangun keluarga kah, bangun apakah, semua orientasi hidupnya pada satu gawang, itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita lihat dasar tema firman Allah di pagi hari ini, ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Awalnya diawali dengan betapa mulianya namamu. Diakhiri juga dengan kalimat yang hampir sama, ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Diawali dengan betapa mulianya namamu. Diakhiri juga dengan betapa mulianya namamu. Itu berarti bahwa sang pemazmur sedang mengajak kita sebagai umat pada waktu itu yang menerima surat ini, dan juga bagi saudara dan saya, hendaknya awal hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, akhiri hidup ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seharusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun profesi hidup kita, pekerjaan kita bukan tujuan utama kita untuk hidup. Mendapatkan gelar yang banyak, profesor, doktor, insinyur, engineering, model apapun juga, bukan itu tujuan utama kita untuk hidup. Mendapatkan kekayaan sampai rekening di mana-mana, itu oke-oke saja, tapi bukan itu tujuan utama hidup kita. Tapi tujuan utama hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya adalah supaya hidup ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, pemazmur menjelaskan kenapa harus begitu? Kenapa tujuan utama hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya hidup mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Yesus Kristus? Ada apa? Penulis menjelaskan dua alasan. Kenapa tujuan utama kita harus untuk kemuliaan Tuhan? Ayat 4. Jika aku melihat langitmu dan buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sang pemazmur sedang mau berkata, bila kita dibandingkan dengan ciptaan, apakah itu langit, bulan, bintang, manusia nggak ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan itu, manusia ini sangat kecil sebenarnya, nggak ada arti, sangat hina sebenarnya. Tetapi apakah manusia sehingga engkau mengingatnya dibandingkan dengan ciptaanmu yang lain itu? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Yang kuncinya adalah ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Bukan sama seperti Allah, hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotai dengan kemuliaan dan hormat. Alasan pertama kenapa hidup bagi kemuliaan Tuhan, karena kita ciptaan yang kecil tapi diberi kehormatan yang luar biasa.
Kita dibandingkan dengan langit tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan bulan, dibandingkan dengan matahari, nggak ada apa-apanya. Tapi firman berkata, namun engkau telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ciptaan yang kecil, tapi diberi kehormatan yang luar biasa. Atas dasar itulah pemazmur mau berkata, betapa mulianya namamu. Atas dasar bahwa kita ini ciptaan yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi diberi suatu kehormatan yang luar biasa, dimakotai dengan kemuliaan. Atas dasar itulah tidak salahlah bila sebagai umat kita jadikan kemuliaan bagi Tuhan itu sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Saya coba berpikir, mahkota, engkau telah memakotai dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan seperti apakah? Hormat seperti apakah yang diberikan kepada manusia? Saya menemukan kata kuncinya ada di ayat 7, ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kemuliaan dan kehormatan kita sebagai manusia yang notabene-nya adalah ciptaan Tuhan hampir sama seperti Allah. Bukan sama ya, hampir sama seperti Allah. Lalu hampir sama seperti Allah itu seperti Allah, seperti apa? Kita harus mereview ke belakang. Pada waktu kita diciptakan, firman Allah berkata, Kejadian 1 ayat 28, kita diciptakan sesuai dengan selem dan demut Elohim. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksud gambar dan rupa Allah? Ada banyak artinya, tapi dua arti yang umum. Yang pertama adalah, saudara dan saya adalah portofolio Allah di bumi. Saudara dan saya manusia adalah wakil Allah di bumi. Jadi Allah tidak harus turun ke bumi lagi untuk menegakkan kebenaran. Saudara dan saya wakilnya untuk menegakkan kebenaran. Jadi saudara dan saya adalah duplikat ilahi di dunia ini. Dalam zaman konteks Kejadian ketika menyebut selem dan demut Elohim, gambar dan rupa Allah, batas-batas tanah pada zaman situasi di Kanaan waktu itu ada model patung dibuat. Kalau kita sekarang itu biasanya ada tanaman. Kalau kami di kampung itu tanaman apa namanya ya? Untuk batas antara kebun satu dengan kebun yang lain, biasanya di situ ada tanaman. Tapi pada konteks kitab Kejadian menyebut gambar dan rupa Allah itu biasanya ada patung. Patung yang dibuat sini itu untuk mewakili si pemilik. Bahwa batas ini adalah saya punya. Tidak boleh ada yang macam-macam di situ. Nah disitulah gambar dan rupa Allah disebut. Artinya kita itu wakil Allah di bumi. Yang kedua, gambar dan rupa Allah bisa berarti juga bahwa ada benih-benih ilahi yang sudah diberikan Allah kepada saudara dan saya. Sehingga ada sifat-sifat ilahi yang ada pada saudara dan saya yang tidak ada pada ciptaan yang lain. Disitulah kehormatan saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya kecil dibandingkan dengan ciptaan yang lain, tapi saudara dan saya diberikan kehormatan yang luar biasa. Karena saudara dan saya hampir sama seperti Allah. Gambar dan rupa Allah, benih-benih ilahi ada dalam diri kita. Hanya Kejadian pasal 3, gambar dan rupa Allah itu rusak. Selem dan demut Elohim ini rusak, mati. Yang tadinya sebelum ada dosa, kita ada cinta kasih kepada sesama karena benih ilahi ada. Kita ada kerinduan untuk hidup dalam kebenaran karena ada benih ilahi dalam diri kita. Tapi sejak Kejadian pasal 3, dosa menghancurkan semua gambar dan rupa Allah itu. Sehingga semua dalam keadaan mati. Contohnya seperti lampu ini. Kalau saya lampu ini saya matikan, kan ini mati nih. Tidak ada guna. Makanya dosa dan kejahatan merajalela pada waktu itu. Sampai sekarang pun
Sekarang itu bagaimana yang mati ini bisa on lagi? Bagaimana gambar dan rupa Allah yang sudah hancur, sudah rusak, sudah mati itu, bagaimana supaya bisa berfungsi kembali, normal kembali, bisa hidup kembali? Ada proses yang dikerjakan oleh Allah. Nah, itu yang dia sebut dengan proto-evangelion dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu hubungan dengan bahwa ada rentetan penebusan, salib Yesus Kristus. Itu adalah bagian dari untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah yang sudah mati total ini, supaya bisa berfungsi kembali. Salib Kristus. Supaya bisa salib Kristus itu berguna bagi kita, maka kita harus beriman. Lampu ini kalau mati, kan ada stop kontaknya. Ada katalisatornya, yaitu kabel. Dia ini di stop kontak. On off-nya di stop kontak. Kalau on-nya di stop kontaknya on, maka dia menyala. Kalau kontaknya off, maka dia mati. Kabel itu yang membuat tersambung ke sumber, maka lampu ini bisa nyala. Yang mati bisa nyala. Saudara dan saya harus tersambung ke sumber. Proses penyelamatan itu, proses penebusan kita itu kepada Yesus Kristus. Iman saudara dan sayalah yang membuat ibarat kabel. Lampu tersambung ke sumber, makanya dia bisa menyala. Tanpa ada iman, tidak akan mungkin gambar dan rupa Allah ini menyala. Yang mati itu, tidak akan mungkin. Sama dengan mau lampu ini mau Anda ganti berapa watt pun juga, kalau dia tidak tersambung ke sumber, tetap dia tidak akan pernah menyala, mati terus. Nah, karena itu saudara dan saya, ketika saudara dan saya bawa dalam konteks kekinian kita, beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya itu orang yang berharga di mata Tuhan. Karena sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, tidak salahlah, tidaklah berlebihanlah kalau hidup ini kita abdikan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga kita bekerja ya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbisnis ya berbisnis untuk kemuliaan Tuhan. Kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak didik, kita belajar itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang ada di birokrasi pemerintahan, kita bekerja ya kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani juga, kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita ciptaan yang hina, yang kecil, tetapi diberi mahkota kemuliaan yang luar biasa. Hampir sama seperti Allah. Kalau lampu sudah on, baru dia berguna. Karena dia sudah tersambung ke sumber. Tapi kalau lampu mati, mau betapapun bagusnya lampu itu, berapapun wattnya lampu itu, tapi kalau tidak tersambung ke sumber, tidak ada guna. Saudara dan saya, sifat-sifat ilahi itu tidak akan pernah muncul kalau itu masih tetap mati. Tapi kalau itu hidup, karena kita sudah punya iman yang membuat kita tersambung ke sumber itu, itulah akhirnya kita berguna. Jadi itu alasan pertama kenapa kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita ciptaan yang kecil, tapi diberi kehormatan yang luar biasa. Apakah kehormatannya? Hampir sama seperti Allah. Betapapun bagusnya bintang, betapapun hebatnya penerangan bulan di malam hari, tapi ingat, mereka bukan hampir seperti Allah. Tidak dimahkotai kehormatan seperti itu. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Setelah penulis menjelaskan dibandingkan dengan ciptaan, terus dia berkata lagi dalam ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan.
tadi diberi kehormatan yang luar biasa, sekarang ciptaan yang kecil, ciptaan yang hina, tapi diberi kekuasaan yang luar biasa. Betapapun bagusnya bintang, tapi tidak diberi kekuasaan itu. Betapapun bagusnya bulan dan bintang-bintang yang diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak diberi kekuasaan seperti manusia. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Semua yang ada dalam ciptaan Allah ini, semua ada dalam kekuasaan manusia. Walaupun seringkali binatang buas sepertinya lebih menguasai manusia, tapi manusia pun bisa mematikan binatang buas itu dan bisa menjinakkan dia. Ini kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Ciptaan kecil, ciptaan hina, tapi diberi kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Terhadap semua hampir alam semesta ini ada dalam kekuasaan saudara dan saya, manusia. Termasuk virus corona ini pun suatu waktu. Kalau saat ini dia merajalela, tapi suatu waktu nanti manusia akan temukan itu. Vaksinnya atau obatnya kita tinggal tunggu waktu. Jadi lebih bijaksana kita berdoa juga supaya ada riset penelitian, kita doakan supaya diketemukan vaksinnya. Dulu penyakit TBC, wah itu mematikan juga. Ditemukan vaksinnya, ditemukan obatnya, biasa juga. Sudah jadi biasa. Flu burung, mematikan juga. Menakutkan, hampir sama dengan virus corona ini sebenarnya. Tapi setelah ketemu vaksinnya, ketemu obatnya, selesai. Malaria menakutkan juga. Dulu itu, itu malaria ini menakutkan, mematikan juga. Setelah ketemu obatnya sudah selesai, tidak ada persoalan. Saat ini sudah virus corona yang merajalela. Tapi suatu waktu juga manusia yang akan menaklukkannya. Itulah kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Atas dasar itulah pemazmur kembali, betapa mulianya namamu ya Tuhan. Kami ini hanya ciptaan yang kecil. Kami ini adalah ciptaan yang hina sebenarnya. Tapi diberi Tuhan kekuasaan yang luar biasa. Atas dasar itulah kita harusnya menjadikan kemuliaan bagi Tuhan itu sebagai tujuan utama dan terutama dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda boleh punya cita-cita apapun, Anda boleh punya impian-impian apapun dalam hidup, tapi ingat, impian utama dalam hidup kita, tujuan utama hidup kita, visi utama hidup kita, yang menggerakkan seluruh energi hidup kita. Saya mau hidup ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Saya mau supaya hidup ini untuk memuliakan Tuhan saja. Karena dua alasan. Kita ciptaan yang kecil dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Tapi kita diberi kehormatan yang luar biasa. Hampir sama seperti Allah. Yang kedua, kita ciptaan yang kecil, yang hina, tapi diberi kekuasaan yang luar biasa oleh Tuhan terhadap alam semesta ini. Atas dasar itulah kita mau berkata pagi hari ini, saya mau bekerja untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Saya mau berbisnis untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Saya mau melayani untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Saya bekerja, bertugas apapun juga, profesi saya, semuanya orientasinya pada satu gawang, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari. Amin.